Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Arya Putra dengan NIM 231344077 dari kelas 2 CTMK. Pada kali pada kali ini saya akan mempresentasikan modul 2 pembangkitan sinyal-sinyal listrik. Jadi ada library dan fungsi. Yang pertama ada import 6PS-NP bertujuan untuk perhitungan numerik dan manipulasi array. Yang kedua ada CCP.signal digunakan untuk membuat sinyal-sinyal standar seperti kotak, segitiga, atau lainnya. Yang ketiga ada matplotlib digunakan untuk menampilkan grafik sinyal. Ada program yang pertama untuk membuat sinyal sinusoidal dengan frekuensi 1 Hz. Frekuensinya 1, durasi atau panjang durasinya 1, frekuensi samplingnya 100, fase awalnya 0, amplitudenya 1, B atau offsetnya 0. T merupakan panjang sumbu X, dan ini adalah rumus dari sinyal sinusoidal. Dan ini gambar dari program yang di atas. Selanjutnya ada program untuk eh, menampilkan menampilkan frekuensi dua sinyal dengan frekuensi yang berbeda atau konsep superposisi. Yang pertama ada frekuensinya 1, panjang durasinya 1, frekuensi samplingnya 40, fase awalnya 0, amplitudenya 1, B atau offsetnya 0, dan T-nya 0. Eh, sin- ini adalah rumus sinyal zodiac yang ke satu ini 1, dan rumus sinyal yang keduanya ada 3. Dan ini contoh gambarnya. Yang ketiga ada program untuk membuat sinyal segitiga menggunakan signal dot sawtooth. Frekuensinya 1, durasinya 3, frekuensi samplingnya 40, fase awalnya 0, amplitudenya 1, B atau offsetnya 0, T-nya 0, frekuensi kali durasi. Dan ini rumus dari pembuatan sinyal segitiga. Dan ini grafiknya. Yang selanjutnya ada membuat sinyal kotak dengan menggunakan fungsi signal dot square. Frekuensinya 0,5, durasinya 5, frekuensi samplingnya 40, fase awalnya 0, amplitudenya 1, rate offsetnya 0, dan ini rumusnya untuk membuat sinyal kotak. Dan ini gambar grafiknya, amplitudenya 1. Dan ada langkah-langkah percobaan. Yang pertama ada gambar 1 merupakan gabungan dua sinyal sinusoidal dengan dua frekuensi B yang berbeda. Gambar kedua digunakan untuk fungsi untuk membuat sinyal segitiga. Gambar ketiga digunakan untuk fungsi sinyal segitiga, namun diatur moda pembuatan sinyal segitiganya. Gambar keempat merupakan gabungan sinyal kotak dengan sinyal sinusoidal. Dan ini ada contoh gambar yang pertama. Frekuensi yang pertamanya 2, frekuensi yang keduanya ada 4, frekuensi samplingnya 100, fase awalnya 0, amplitudenya 0,5, dan offsetnya 0. Dan ini panjang sumbu X-nya, T atau T. Dan ini rumus yang pertama, rumus sinyal yang pertama, dan ini rumus sinyal yang kedua untuk membuat sinyal sinusoidal. Dan ini hasilnya. Program di atas merupakan penjelasannya. Program di atas merupakan contoh penggunaan Python untuk menghasilkan dan memvisualisasikan penjumlahan dua sinyal dengan frekuensi yang berbeda. Program ini dimulai dengan mendefinisikan parameter sinyal seperti frekuensi yang pertama 2 Hz, frekuensi sinyal kedua 4 Hz, frekuensi samplingnya 100 Hz, fase awalnya 0, amplitudenya 0,5, offsetnya 0, dengan rentang dari 0 hingga sampai 1,5 detik dan jumlah titik samplingnya sebanyak 150 titik. Sinyal pertama dibentuk menggunakan fungsi np.sin dengan frekuensi 2 Hz, sedangkan sinyal kedua dibentuk dengan frekuensi 4 Hz. Ada
gambar kedua. Dan ini contohnya. Dan kita bisa membuat programnya. Frekuensi yang pertama 1/20, frekuensi samplingnya 56, fase awalnya 0, amplitudenya 0,5, dan offsetnya 0. Dan ini panjang sumbu X-nya dari 0 sampai 50. Dan ini rumus dari sinyal yang di atas. Menggunakan rumus sinyal segitiga. Dan ini hasil grafiknya. Pada di atas menggunakan NAMPI, Matplotlib, dan CCP untuk membuat grafik template dari sinyal gelombang gigi gergaji. Pertama, pustaka yang diperlukan diinput termasuk sawtooth dari CCP.signal untuk menghasilkan gelombang gigi gergaji. Beberapa parameter didefinisikan seperti frekuensi untuk menentukan frekuensi sinyal, frekuensi sampling untuk menentukan jumlah sampel per detik, fase awal sebagai fase awal dalam derajat sebagai amplitudo, dan B sebagai offset. Array T dibuat menggunakan np.linspace dari 0 sampai 50, frekuensi sampling kali 50 untuk menghasilkan nilai waktu yang merata dalam rentang 0 hingga 50 detik. Array S dihitung dengan menambahkan offset B ke amplitudo A yang dikalikan dengan fungsi sawtooth, di mana argumen dalam fungsi ini mengandung frekuensi dan fase awal yang dikonversi ke radian. Selanjutnya ada contoh gambar ketiga. Dan ini programnya. Frekuensinya 0,1, frekuensi samplingnya 50, fase awalnya 0,1, amplitudonya 0,75, offsetnya 0, dan panjang sumbu X 0 sampai 30. Dan ini rumus dari sinyalnya. Menggunakan rumus sinyal segitiga. Dan ini hasil grafiknya. Program di atas merupakan variabel frekuensi sampling fase awal A dan B didefinisikan untuk menentukan karakteristik sinyal. Array T dibuat dengan np.linspace 0 sampai 30 untuk mempresentasikan waktu, dan array S dihitung menggunakan fungsi sgn.sawtooth yang menghasilkan gelombang segitiga dengan fase awal yang dikonversi ke radian. Grafik ditampilkan dengan plt.stem, di mana X label, Y label, dan title digunakan untuk memberi label pada grafik. Batas sumbu X diatur dari min 1,5 hingga 31,5. Dan batas sumbu Y dari 0,83 hingga 0,79. 0, ini 0,79 dan ini 0,83. Selanjutnya ada gambar keempat. Frekuensi samplingnya frekuensinya 1/27, durasinya 26, frekuensi samplingnya 1, fase awalnya 0, amplitudonya 6, B atau offsetnya 0, T-nya segini, sinyal yang pertamanya ini menggunakan rumus sinyal kotak, dan ini rumus sinyal yang kedua. Dan ini hasilnya. Program di atas merupakan program untuk menghasilkan dan memvisualisasikan dua jenis sinyal, yaitu sinyal kotak atau square wave dan sinyal sinus sine wave, serta perbedaan antara keduanya. Program ini dimulai dengan mendefinisikan beberapa parameter sinyal seperti frekuensinya 1/27, durasi sinyalnya 26 detik, frekuensi samplingnya 1 Hz, fase awalnya 0 derajat, amplitudonya 6, dan offsetnya 0. Sinyal kotak dibentuk menggunakan fungsi SGN square dari library specie.signal, sedangkan sinyal sinus dihasilkan menggunakan fungsi np.sin. Kedua sinyal ini memiliki frekuensi, fase awal, amplitudo, dan offset yang sama, tetapi bentuk gelombang yang berbeda. Perbedaan antara kedua sinyal tersebut dihitung dan divisualisasikan menggunakan plt.stem yang menghasilkan plot discrete. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.